Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan MODOK Madness dari komik Secret Wars Battle World Issue 1. Pada event Secret Wars tahun 2015, Dr. Doom dari universe utama alias 616 memanfaatkan kekuatan bangsa Beyonder untuk membentuk sebuah planet yang kemudian dinamai Battle World. Planet ini disusun dari potongan-potongan berbagai universe berbeda. Setiap potongan ini disebut domain. Di planet Battle World, Doom berkuasa sebagai raja sekaligus dewa dengan nama God Emperor Doom. Salah satu domain di sana bernama Warzone yang merupakan potongan dari universe 32323. Di sana ada sebuah laboratorium rahasia milik organisasi AIM yang dipimpin oleh MODOK alias George Tarleton. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang Secret Wars, Dr. Doom, bangsa Beyonder atau MODOK? Kami sudah pernah membuat videonya, linknya kami cantumkan di deskripsi. Sekarang MODOK mengaku tidak puas selama ini selalu mengandalkan para agen AIM, sebab kecerdasan para agen tersebut tidak mampu menyamai kejeniusannya, kecerdikannya, dan tekadnya. MODOK menyalahkan mereka sebagai alasan dibalik segala kegagalannya yang berulang kali terjadi. Karena itu sekarang MODOK punya suatu rencana, yaitu mengumpulkan banyak bawahan lainnya. MODOK memerintahkan seorang agen AIM mengaktifkan sebuah alat yang bernama Tarleton Transporter. Melalui alat tersebut bermunculan berbagai macam varian MODOK lainnya dari beragam domain di Battle World. Para MODOK ini diantaranya adalah Alchemist MODOK yang melayang memakai balon udara, MODOK Iblis yang menyeramkan, Old Man MODOK yang memiliki bekas luka cakaran pada wajahnya, MODOK bermata satu, MODOK Monster Frankenstein, MODOK Alien yang berwarna hijau, MODOK Ghost Rider, MODOK Shield, MODOK Robot yang berdiri tegak dan tidak menaiki alat melayang, MODOK Bayi, serta MODOK Spider-Man yang memiliki 8 lengan. MODOK Warzone memang menganggap hanya dirinya saja yang bisa dipercaya. Itulah sebabnya dia mendatangkan beraneka macam versi lain dirinya. Dia yakin mereka tidak akan membawanya menuju kegagalan. Tidak seperti para agen AIM. Kini para MODOK tentu awalnya merasa bingung apa yang telah terjadi. Sedangkan MODOK Bayi sontak merasa gembira karena menganggap MODOK yang memunculkannya adalah ayahnya. Selanjutnya kepada para MODOK yang baru saja muncul, MODOK Warzone memberikan penjelasan. Dia mengumpulkan mereka agar mereka bekerja sama di bawah kepemimpinannya untuk meraih satu tujuan, yaitu menggulingkan kekuasaan God Emperor Doom. Nantinya MODOK akan menggantikan posisi Doom sebagai penguasa Battle World. Begitu mendengarnya, MODOK Robot langsung bertanya bagaimana mungkin semua MODOK menjadi penguasa sekaligus. Tentang hal itu, MODOK Warzone membeberkan bahwa dirinya lah yang akan menjadi pemimpin tertinggi Battle World, sebab semua ini merupakan rencananya. Sedangkan para MODOK lainnya akan diberikan jabatan sebagai Baron, yaitu pemimpin domain. Rencana tersebut langsung dikritik oleh MODOK Shield yang mengklaim sebagai evolusi yang lebih cerdas dibandingkan MODOK Warzone. MODOK Shield mengingatkan bahwa cita-cita mengalahkan Doom merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan, sebab Doom adalah dewa. Selain itu, MODOK Shield juga berpendapat lebih baik bekerja di dalam sistem daripada melawan sistem. Dia berpikiran begitu berdasarkan pengalamannya bekerja dalam Shield selama bertahun-tahun. Fakta tersebut justru membuat MODOK Warzone marah. Dia memang menganggap Shield sebagai musuh. Sebaliknya, MODOK Shield menganggap Shield merupakan teman sekaligus sekutu. Perbedaan pandangan ini membuat mereka bertengkar. Bahkan MODOK Warzone menyebut MODOK Shield lebih rendah dari kotoran. Dia juga bilang MODOK Shield telah mempermalukan nama MODOK. Percekcokan mereka disela oleh MODOK Robot yang mengklaim bahwa dirinya lah yang layak disebut sebagai MODOK paling cerdas dan canggih. Salah satu alasannya adalah karena badannya dibuat dengan dilengkapi kaki yang bisa berjalan. Tidak seperti para MODOK lainnya yang harus menaiki alat melayang untuk bisa bergerak kemana-mana. Berikutnya giliran MODOK Spider-Man yang berbicara. Menurutnya, mereka semua harus menenangkan diri. Selain itu, dia setuju dengan MODOK Shield bahwa mereka semua
semua bisa bekerja sama demi kebaikan. Pembicaraan ini semakin ramai dengan ikut terlibatnya lebih banyak modok. Misalnya alkemis modok mengaku bingung melihat lampu. Dia ingin tahu bagaimana caranya menaruh cahaya di dalam kaca. Rupanya alkemis modok berasal dari tempat di mana listrik belum ditemukan. Respon yang dia terima adalah kemarahan dari modok Warzone. Setelah itu, tiba-tiba modok Warzone bingung sebab ada yang memanggilnya ayah. Ternyata sang pemanggil adalah modok bayi yang memang menganggap modok Warzone sebagai ayahnya. Kini modok bayi menyuruh modok Warzone membunuh para modok lainnya. Nantinya modok Warzone dan modok bayi akan menggulingkan God Emperor Doom dan bersama-sama menguasai seluruh battle world. Tidak sesuai keinginan modok bayi, modok Warzone justru merasa jijik. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak punya anak. Penolakan ini membuat modok bayi merasa kesal sekaligus sedih. Sedangkan modok Warzone mulai menyadari bahwa dirinya telah membuat kesalahan. Rencananya tidak berlangsung sesuai harapannya. Dia telah keliru mempercayai dirinya sendiri. Karena itu, dia memerintahkan para agen AIM memulangkan para modok lainnya kembali ke tempat asal mereka. Ketika tahu akan dipulangkan, alkemis modok memohon agar modok Warzone menjelaskan sesuatu, yaitu cara mengatasi masalah pembuangan kotoran dalam alat terbang mereka. Meskipun begitu, sebelum alat teleportasi sempat digunakan lagi, mendadak alat tersebut justru meledak terkena tembakan energi. Sang penembak ternyata adalah modok bayi yang sekarang naik pitam. Dia menekankan bahwa dirinya harus mendapatkan kasih sayang dari modok Warzone. Dia harus memperoleh keakraban dari sosok yang dia anggap ayah tersebut. Sebelum dia merasa puas, tidak ada modok yang boleh pergi. Seperti sebelumnya, modok Warzone tidak mau mengakui modok bayi sebagai anaknya. Sambil menembakkan energi, dia bahkan mengancam akan membunuh modok bayi. Perbuatan tersebut memicu reaksi keras dari modok Shield yang mengingatkan bahwa modok bayi masih sangat muda sehingga tidak boleh dibunuh. Modok Shield bilang membunuh bayi bukanlah perbuatan hero. Dia juga menembakkan energi pada modok Warzone dan memunculkan tentakel tajam. Sambil menahan rasa sakit akibat tembakan tersebut, modok Warzone menjawab bahwa dirinya akan membunuh siapa saja yang dia ingin bunuh. Perbuatan modok Shield ini terhenti karena ditembaki energi oleh modok robot yang merasa jijik dengan pilihannya bersekutu dengan Shield. Setelah itu, modok robot memukul modok Warzone. Walaupun merendahkan modok Shield, rupanya modok robot juga menganggap rencana modok Warzone menggulingkan God Emperor Doom sebagai sesuatu yang keterlaluan. Modok robot menegaskan bahwa Doom adalah dewa mereka semua, jadi mereka harus menyembah dan menghormatinya. Pertikaian pun terus berlanjut. Modok Shield memberikan balasan dengan menembakkan energi pada modok robot. Saat itu, modok Spider-Man berusaha menenangkan mereka agar pertarungan berhenti. Dia juga melontarkan jaring dari bagian belakangnya. Namun dia justru diserang oleh modok bayi yang menekankan bahwa modok Spider-Man tidaklah penting. Berikutnya, baku hantam dan baku tembak antara para modok menjadi semakin kacau. Para modok lainnya ikut terlibat saling menyerang. Modok iblis menyemburkan api pada Old Man Modok. Modok Warzone mengadu kepala dengan modok Hulk, lalu menembakkan energi pada modok Spider-Man sehingga alat melayangnya rusak dan satu lengannya putus. Modok Shield menggigit lengan kanan modok robot sampai terlepas. Pada saat yang sama, modok robot sendiri mencengkram kepala modok bermata satu. Modok Ghost Rider menerkam para agen AIM. Di antara semua ini, modok bayi melontarkan tembakan energi ke berbagai arah sambil menegaskan sekarang adalah waktunya menyelesaikan permasalahan dengan ayahnya. Sedangkan alkemis modok menabrak dinding karena balon udaranya bocor entah oleh siapa. Beberapa lama kemudian, markas rahasia AIM ditemukan oleh dua orang Thor. Di Battle World, berbagai varian Thor memang mengabdi kepada God Emperor Doom. Saat ini di domain Warzone, ada dua Thor yang ditugaskan
akan menangkap MODOK. Jadi mereka melakukan penyelidikan hingga menemukan fasilitas AIM di sana. Salah satu Thor ini yang merupakan seorang wanita mengaku muak sebab berkali-kali harus menangani permasalahan yang berhubungan dengan MODOK. Menurutnya, semua MODOK lebih baik dibuang saja ke Deadlands, yaitu kawasan di Battle World yang berisi para zombie. Kini kedua Thor mulai memasuki markas AIM. Mereka berdua merasa bingung sebab tidak ada satupun agen AIM yang memberikan perlawanan terhadap mereka. Maka Thor wanita memerintahkan MODOK muncul. Ketika kedua Thor masuk semakin jauh di dalam fasilitas AIM, mereka menemukan pemandangan yang mencengangkan. Kondisi bagian dalam tempat itu telah rusak parah. Selain itu, dua Thor melihat para MODOK bergelimpangan tak berdaya. Rupanya pertempuran antara mereka berlangsung brutal. Mereka saling mengalahkan sampai tidak sanggup bangkit berdiri lagi. Saat itu, alkemis MODOK yang sedang tergantung terbalik memohon agar dipulangkan saja ke tempat asalnya. Sementara itu, MODOK Warzone menyuruh alkemis MODOK diam. Begitu melihat dua Thor, dia langsung mengaku menyerah. Dia meminta mereka membunuhnya saja. Dia sudah merasa putus asa dan muak akibat permasalahan dengan para MODOK lainnya. Itulah cerita MODOK Madness. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, follow TikTok, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.